仅凭一招便战胜了五星斗王林修崖，让众人见识到他的强大。现在摆在萧炎面前更为重要的是保护家人，重振萧家。Xiaoyan melirik ke arah Xiaoli yang tersenyum terbawa suasana dalam percakapan. Xiaoyan samar-samar merasakan apa yang dikatakan tetua Suqian dan Lin. Xiaoyan merasakan adanya aura kematian terpancar dari kedua alisnya. Dengan spiritual yang tinggi, Xiaoyan jelas mengetahui hal tersebut. Melihat dari auranya, Xiaoli seperti orang yang sedikit lagi akan mengalami kematian. Akhirnya Xiaoyan pun menanyakan apa yang telah terjadi selama 2 tahun belakangan ini kepada Xiaoli. Mendengar pertanyaan Xiaoyan, Xiaoli pun menunduk dan terdiam dengan ekspresi yang berubah drastis. Akhirnya Hujia sebagai seorang wanita yang perasaannya lebih sensitif berinisiatif untuk pergi setelah saling bertatap-tatapan dengan yang lain. Setelah semuanya pergi dan pintu tertutup, Xiaoli mulai menarik nafas dalam bersiap untuk bercerita kepada Xiaoyan. Xiaoli menatap ke arah Xiaoyan dan berkata selama ini semenjak hilangnya Xiaoyan ditelan Fallen Heart Flame, ia merasa seperti putus asa. Hal itu dikarenakan sudah tidak ada lagi harapan bagi klan Xiao di masa depan. Setelah Xiaoyan tidak ada, maka harapan kakak pertama dan klan Xiao pun ikut musnah. Xiaoli hidup dalam keterpurukan selama 2 bulan hingga akhirnya ia memutuskan untuk membalas dendam pada semua orang dari Black Corner yang terlibat. Meskipun dengan kekuatannya saat itu takkan mungkin berhasil, setidaknya Xiaoli sudah melakukan yang terbaik dengan semampunya. Setelah 6 bulan dari berita kematian Xiaoyan, akhirnya ia terpojok dan masuk ke dalam hutan. Mendengar cerita Xiaoli sampai di titik ini, suasana hati Xiaoyan menjadi semakin tegang. Hal itu dikarenakan Xiaoli mulai membara ketika menceritakan dirinya di kedalaman hutan. Xiaoli pun lanjut bercerita bahwa ia menemukan barang yang aneh di kedalaman hutan. Di antara barang tersebut, ia menemukan giok berisi pil berwarna merah. Di botolnya tertulis bahwa pil tersebut mampu menaikkan kekuatan dari tingkat Doling ke Doang dengan cepat. Namun risiko yang diterima setelah meminum pil tersebut adalah kehidupan yang hanya mampu bertahan selama 3 tahun. Dengan kata lain, kekuatan yang didapat dibayar dengan nyawa setelah 3 tahun berlalu. Mendengar hal itu, pusing tiba-tiba menyerang kepala Xiaoyan yang memikirkan pil jenis apakah yang telah dikonsumsi Xiaoli. Akhirnya tak lama ia pun menyadari bahwa pil tersebut mungkin life devouring pill atau pil melahap hidup. Xiaoli seketika terkejut karena kemampuan Xiaoyan yang mampu mengetahui pil yang telah hilang dari benua tersebut. Setelah itu Xiaoyan pun duduk lemas mengingat pil tersebut adalah pil yang pernah disebutkan Yao Lao. Life Devouring Pill merupakan pil yang berada di puncak tingkat ke-7. Namun sangat disayangkan, formula dari pil tersebut telah menghilang bersamaan dengan Grandmaster penciptanya. Xiaoyan pun benar-benar merasa pusing hingga akhirnya sedikit kesal bertanya mengapa Xiaoli memakan pil tersebut. Terlebih ia tahu efek dari pil yang akan merebut hidup setelah 3 tahun meminumnya. Xiaoli tanpa daya hanya mampu berkata bahwa dirinya putus asa karena Xiaoyan telah mati. Sementara baginya, hal yang paling penting adalah kehidupan Xiaoyan yang merupakan harapan dari klan Xiao. Seketika, Xiaoyan tersentuh dan berkata bahwa hidup yang dimiliki Xiaoli juga berharga dan jangan menyia-nyiakannya. Xiaoyan pun menjadi sedikit tenang dan berpikir bahwa Xiaoli telah melewati 2 tahun setelah meminum pil. Itu artinya masih ada 1 tahun yang tersisa dari kehidupan Xiaoli. Tak lama setelah itu Xiaoli mengeluarkan botol giok dan meletakkannya di atas meja. Ia lanjut berkata bahwa ini adalah life devouring pill yang mungkin menjadi satu-satunya yang ada di benua. Xiaoyan terkejut dan segera menoleh ke arah pil yang berada di atas meja. Pil seutuhnya berwarna merah darah dengan lapisan luar yang agak transparan dan di dalamnya seperti ada cahaya merah gelap. Tatapan Xiaoyan menatap tajam pada pil obat berwarna merah darah tersebut. Dengan bantuan persepsi spiritual yang luar biasa, ia samar-samar merasakan bahwa pil obat ini memiliki beberapa perbedaan dari item biasa. Namun ia tidak mengetahui di mana letak perbedaan spesifik dari pil tersebut.
Xiaoyan teringat bahwa Yao Lao pernah berkata jika pil telah mencapai tingkat tertentu maka ia akan memiliki efek spiritualitas. Setelah itu Xiaoyan segera melihat ke dalam botol dan sedikit terkejut ketika melihat adanya segel. Kemudian Xiaoyan menanyakan apakah Xiaoli mendapat benda lain saat menemukan pil tersebut. Xiaoli celingak-celinguk sebelum akhirnya ia pun mengangguk dan mengeluarkan gulungan merah dari cincin penyimpanannya. Gulungan merah darah tanpa ada celah di tiap sisinya untuk membuka gulungan tersebut. Xiaoyan pun segera mengambil dan memperhatikan gulungan tersebut dan berpikir bahwa seharusnya ini adalah formula untuk membuat pil tersebut. Seketika Xiaoli terkejut dan berkata bahwa hal itu dapat mereka gunakan untuk membuat pil dalam jumlah yang banyak. Dengan banyaknya pil, maka Misty Cloud bukanlah apa-apa di mata klan Xiao dan mereka dapat membalas dendam. Xiaoyan terdiam kemudian menggelengkan kelapa mengingat kesulitan dalam menyempurnakan pil tingkat 7. Penyempurnaan pil tingkat 6 saja sudah berdampak dahsyat dan bagaimana dengan pil tingkat 7? Dapat dikatakan surga akan mengeluarkan petir yang mampu menghancurkan pil dan pembuatnya seketika. Walaupun berhasil selamat dari petir, belum lagi kehadiran orang kuat yang pasti merasakan aura dari proses penyempurnaan. Jangankan membuat secara massal, membuat satu pil saja pasti akan sangat sulit. Mendengar hal itu, Xiaoli termenung kemudian meminta Xiaoyan untuk menjaga gulungan tersebut mengingat ia bukan alkemis dan itu takkan berguna di tangannya. Xiaoyan pun segera menyimpan gulungan tersebut kemudian meminta Xiaoli untuk tidak memberitahu siapapun mengenai benda tersebut. Xiaoli mengangguk kemudian berkata agar Xiaoyan membawa pil terakhir sekaligus bersamanya. Xiaoyan pun mengambil pil tersebut dan berkata bahwa ia akan memeriksa pil tersebut untuk mencari metode agar dapat menyembuhkan Xiaoli dalam waktu 1 tahun.